kita harus siapkan ya. Barang-barang berbahaya apa saja yang ada di laboratorium tadi, termasuk bahayanya itu jenisnya apa ya. Setelah jenis kemudian tingkatannya apa, itu harus kita identifikasi dulu risiko potensialnya, terus kemudian bagaimana kita mengakses risiko potensial tadi, karena memang di suatu kerja di laboratorium kita tidak bisa menghindar dari risiko-risiko tadi. Itu karena memang itu kerjaan kita ya di situ. Kerjaan kita adalah memeriksa sampel-sampel klinik, ya, sampel-sampel penyakit. Ya. Jadi sangat besar kemungkinannya bahwa spesimen yang kita terima itu memang mengandung penyakit yang bisa menular ke kita, ya, atau ke lingkungan. Itu yang perlu disadari sejak awal, ya, dipahami sejak awal. Dan bagaimana kalau risiko potensial yang sebenarnya tidak kita harap itu terjadi. Bagaimana kalau kita tertusuk jarum, bagaimana kalau ada kepercikan spesimen yang tumpah, ya, dan seterusnya. Itu kita harus sudah siapkan bagaimana kita bisa menangani risiko-risiko potensial yang muncul. Ya. Itu tentunya penilaian risiko tadi sekali lagi ya tergantung dari tempat potensi bahaya tadi muncul. Yaitu kalau kita kerja di laboratorium ya sejak masuk ya, orang masuk ya. Terus kemudian kalau itu berupa sampel diterima, dikerjakan ya. Kemudian juga dibuang atau disimpan ya. Itu risiko-risiko harus kita buat secara spesifik berdasarkan lokasi dari bahan tadi berada. Ya, untuk bagaimana identifikasi risiko potensial, yang pertama adalah identifikasi agent ya. Kita sudah sampaikan berkali-kali ada 4 risiko mikroba ya, kelompok risiko mikroba ya. Itu harus kita ingat sejak awal ya, awal kita kerja di laboratorium. Dan bagaimana yang kedua adalah spesimen-spesimen tadi itu kalau cuma didiamkan, ya tentunya lebih mudah kita mengatasinya ya. Tapi masalahnya spesimen tadi kan harus kita kerjakan di laboratorium. Biasanya untuk identifikasi penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Nah tentunya nanti juga pekerjaan di lab itu macam-macam ya. Ada yang bertugas menerima sampel, ada yang bertugas transportasi mungkin orangnya sendiri, ada yang bertugas mengerjakan pemeriksaannya sendiri, ada orang yang bertugas mengeluarkan hasil sendiri, ada orang yang bertugas membuang sampah-sampah sendiri, yang menyimpan sendiri, dan seterusnya. Itu nanti tiap pekerjaan itu juga akan ada risikonya yang harus kita nilai. Ini semua nanti kita buat SOP-nya, ya, sehingga nanti siapapun dan dimanapun itu kita sudah mempunyai pegangan kerja di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Mengenai karakteristik dari mikroorganisme patogen, ini juga sebenarnya sudah banyak kita singgung di infeksi kemarin, yaitu masalah patogenisitas. Ya. Prinsipnya setiap mikroba yang mampu menimbulkan sakit pada manusia, itu kita sebut mempunyai faktor patogenisitas. Ya. Kemudian virulensi itu keganasan dari mikroba tadi di dalam menimbulkan penyakit. Bisa dihubungkan dengan dosis infeksinya. Ya. Misalnya kalau TB itu 5 mikroba masuk ke tubuh, itu sudah bisa menimbulkan sakit, ya. Itu kita masukkan ke dalam virulensi yang tinggi. Kalau salmonella TB yang perlu puluhan ribu dosis yang masuk, kita anggap sebagai virulensi rendah. Ya. Tapi bisa juga akibat dari penyakit tadi, infeksi tadi. Ya. Misalnya
flu burung itu tingkat keganasannya, tingkat kematiannya 80%, maka kita anggap virulen. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan COVID. Ya. COVID itu katanya sih sekitar 5% angka mortalitasnya. Jadi lebih virulen yang flu burung sebenarnya. Cuma masalah virulensi ini juga bisa kita nilai dari bagaimana penyakit itu menyebar. Flu burung kematiannya tinggi, tetapi penyebarannya belum efektif. Penyebaran dari manusia satu ke manusia yang lain. Ya. Jadi kalau yang COVID-19 ini meskipun dia angka kematiannya rendah, tapi dalam waktu cepat dia bisa menyebar, menginfeksi hampir seluruh manusia ya. Maka ini juga bisa kita kelompokkan ke dalam suatu virulensi yang tinggi. Transmisi dan juga jalur penyebaran infeksi ini harus kita pahami betul ya. Kalau penularannya itu lewat kontak ya relatif mudah lah kita untuk mengatasinya ya. Tapi kalau dia itu menular lewat percikan atau droplet, tentunya perlu tambahan prasarana yang tidak standar saja. Ya. Jadi kalau di dalam biosafety yang standar itu sudah bisa mengatasi masalah-masalah penularan secara kontak. Jadi kalau itu sudah droplet, apalagi yang lewat udara atau aerosol, perlu kebijakan sendiri atau pedoman sendiri, prasarana sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau keselamatan. Ini desinfeksi tadi sudah dibahas juga ya, itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok virulensi. Virulensi itu prinsipnya bagaimana bahaya atau risiko infeksi yang akan muncul pada seseorang atau masyarakat luas, ya, orang banyak atau lingkungan seperti itu. Kemudian mengenai faktor-faktor pajanan di laboratorium ya, ini tentunya tergantung dari laboratorium tadi mengerjakan apa aja ya, maka teknik laboratorium di situ nanti juga akan memiliki risiko-risiko yang sifatnya tentunya sesuai dengan apa yang dikerjakan di laboratorium tersebut. Misalnya laboratorium hanya melakukan pemeriksaan pengecatan, ya, itu tentunya risiko infeksiusnya, risiko bahayanya tentunya lebih rendah kalau dibandingkan si laboratorium tadi bisa melakukan kultur segala macam. Ya. Terus kemudian alat-alat yang digunakan, alat-alat konvensional biasanya memang lebih murah, ya. Tapi untuk mengerjakannya seringkali keselamatan itu belum terpikirkan. Ya. Dengan alat-alat modern biasanya faktor safety, ya, faktor keselamatan itu juga dipikirkan sehingga risiko terjadinya pajanan pada petugas juga semakin kecil. Juga kalau di situ ada hewan coba ya, tapi mungkin Anda nanti nggak akan bekerja di situ. Ini terutama untuk laboratorium penelitian ya, tapi siapa tahu nanti Anda kerja di lab penelitian ya. Jadi kalau yang kerjanya di lab klinik ya, hewan coba mungkin kita tidak akan terlalu banyak menemui. Dan yang kedua adalah konsentrasi ya. Volume dan konsentrasi agen yang berada ya pada apa yang kita kerjakan tadi ya, pada sampel yang kita kerjakan. Itu kalau dari spesimen klinik itu volumenya semakin kecil, tentu resikonya juga semakin ringan, semakin rendah ya.
Jadi kalau volumenya besar, ya risikonya akan semakin besar ya. Karena memang volume ini sangat sangat berpengaruh terhadap kemungkinan bahan berbahaya tadi ada di situ. Jadi volumenya kita lihat, kemudian juga mengenai konsentrasi dari agen. Ya. Kalau dari spesimen itu kalau orangnya kelihatan sehat atau sakit ringan, ya, nah, biasanya konsentrasi dari mikrobanya juga sedikit. Tapi kalau orangnya benar-benar jelas kelihatan panasnya tinggi, kesakitan, ya, ada tanda-tanda infeksi yang jelas, ya konsentrasinya biasanya tinggi. Termasuk konsentrasi di sini adalah setelah sampel tadi dikerjakan. Ya, kalau di spesimen sih, ya jumlahnya spesimen ya tergantung seberapa banyak pas kita mengambilnya. Gitu. Jadi kalau di lab tadi melakukan kultur, maka mikroba yang berbahaya tadi akan terkonsentrasi dalam jumlah jutaan atau miliaran kali di depan kita untuk dikerjakan itu, maka tentu resikonya akan semakin tinggi. Pak, ada AA. Proses screen-nya hilang. Dan selanjutnya juga mengenai aerosol. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya tadi sempat hilang tadi. Ya, kemudian aerosol ini adalah salah satu jenis bahan infeksius yang paling susah diatasi ya, karena dia masuk melalui saluran pernapasan kita. Sedangkan kita sendiri nggak mungkin berhenti bernapas baik pada waktu bekerja ya. Sehingga ini juga nanti memerlukan perhatian khusus. Ini juga bagaimana kondisi petugas yang ada di situ ya. Bagaimana mudah tidaknya dia dipengaruhi oleh agen tadi. Kalau kerjaannya hanya menerima sampel ya, tentunya pengaruhnya akan lebih sedikit dia terpajan oleh mikroba tadi. Jadi kalau dia melakukan pekerjaan kultur ya, tentunya risikonya akan lebih tinggi. Tapi di samping itu juga kita lihat kondisi fisik dari petugas tadi. Apakah dia mempunyai gangguan kekebalan, apakah dia mempunyai luka, ya, apakah dia kondisi hamil atau tidak, apakah dia itu sudah vaksinasi atau belum. Itu adalah kondisi-kondisi yang khusus ada pada pejamu, yang pada petugas ya dalam hal ini, bagaimana dia nanti akan terpengaruh oleh bahan-bahan yang dia kerjakan. Kemudian juga perlu kita pikirkan juga ya tindakan-tindakan baik pencegahan dan juga pengobatan. Memang yang perlu kita tekankan pertama adalah pencegahan. Ya. Jangan sampai kita terkena bahaya dari laboratorium tadi, kerja laboratorium tadi. Tapi yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang sempurna. Ya. Bisa saja ada suatu kecelakaan kerja atau sesuatu yang tidak berfungsi ya, dengan baik di dalam pencegahan tadi, bisa saja akhirnya terjadi kejadian. Ya. Sampai kejadian ini terjadi, ya kita harus berusaha menemukan bagaimana menanganinya atau secara gampangnya bagaimana kita mengobati orang-orang yang terpapar dengan bahan-bahan berbahaya yang kita kerjakan ini. Ini nggak usah saya bahas lagi. Jadi di dalam
penilaian risiko laboratorium, maka di laboratorium itu ada yang namanya bahaya laboratorium yang kita sebut sebagai biohazard, ya. Bahaya biologis terutama, meskipun sebenarnya tidak mesti ini ada chemical hazard juga ada ya, kemudian juga burn hazard juga ada ya, risiko kebakaran, risiko gempa bumi dan sebagainya itu ada ya. Ini memang yang paling sulit diketahui atau dicegah ya, itu adalah memang biohazard ini, karena barangnya kecil, kemudian dampaknya itu tidak langsung ya, sehingga bisa saja terinfeksinya sekarang baru 3 hari merasa sakit ya. Jadi kita memang berhadapan dengan itu ya, dengan bahaya-bahaya yang misterius istilahnya. Tetap seperti di awal kita sampaikan ya, di laboratorium nanti ada dua ranah ya yang perlu kita siapkan di situ. Yang pertama adalah biosafety ya, kemudian yang kedua adalah biosecurity. Karena ini memang merupakan benda hidup ya, atau biologis ya. Mikroorganisme tadi kan hidup ya. Salah satu ciri khas dari benda hidup adalah dia mampu memperbanyak diri. Sehingga dengan memperbanyak diri itu ada risiko bahwa mikroba tadi akan menyebar ke lingkungan, ke masyarakat luas, sehingga muncul emerging infectious disease ya, penyakit infeksi yang memerlukan tindakan darurat ya. Ini terutama kalau dia itu mampu menyebar dengan cepat ya, dan luas di masyarakat. Ini kita kelompokkan dalam emerging infectious diseases. Contohnya ya paling gampang sekarang COVID ya. Itu bisa saja berasal dari laboratorium ya. Bahkan kemarin dikatakan katanya itu kan kebocoran dari laboratorium di Wuhan, Cina sana ya, ada kecurigaan ke arah situ ya, meskipun secara persisnya kita juga nggak tahu. Tetapi memang laboratorium ini memang kita anggap sebagai sumber dari kemungkinan terjadinya emerging infectious diseases. Emerging infectious diseases ini tentunya perlu kita antisipasi ya, baik di segi biosistemnya maupun biosecurity-nya. Hubungan pada rantai infeksi tetap kita pakai di sini, yaitu adanya hubungan yang sangat erat antara agen penyebab penyakit, ya, kemudian manusia yang berhubungan dengan agen tersebut dan juga lingkungan, di mana si agen sama si manusianya atau hostnya itu saling berinteraksi ya di lingkungan tadi. Ya. Maka pada masing-masing item ya, dari 3 item ini harus kita lakukan identifikasi bahaya yang ada di situ. Sehingga di sini kita harus analisis itu berdasarkan prinsip-prinsip biosafety maupun biosecurity. Ya. Pencegahan di dalam biosafety kita sudah banyak sampaikan kemarin ya, risiko adanya penyakit yang langsung menimpa petugas yang ada di situ atau lingkungan. Ya. Yang biosecurity nanti arahnya lebih ke arah penyebaran mikroba ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini bagaimana kita menangani risiko ini ya. Pertama kita agen ya, agen ini kita anggap sebagai suatu komponen ya, satu komponen di dalam laboratorium kita. Ini harus kita lakukan penilaian risiko terhadap agen tadi.
bahaya apa aja yang ada pada mikroba yang ada di lab kita. Kemudian dengan dasar baik biosafety maupun biosecurity kita harus membuat SOP ya, standar operasional prosedur bagaimana kita menangani agent tadi. Ya. Tentunya nanti agent itu juga macam-macam ya, ada 4 kelompok risiko, terus bagaimana dia menular dan seterusnya. Itu kita harus siapkan SOP-nya ya untuk menangani hal tersebut. Baik itu dalam bidang biosafety maupun biosecurity. Agen yang bisa kita temui di lab tempat kita kerja itu berupa spesimen klinik ya, darah, urin, tinja, sekret ya, usaha tenggorok dan seterusnya ya. Itu kita anggap sebagai ada agennya di situ, ada mikrobanya di situ. Ya. Jadi itu kita anggap semua sebagai bahan yang sifatnya infeksius. Bisa juga bahaya kimia, bisa juga bahaya dari bahan alam, hewan coba, maupun vaksin juga bisa. Tergantung dari apa yang kita kerjakan di lab tadi. Kalau kita kerja di lab klinik, terutama yang banyak kita temukan adalah bahaya dari mikroba atau bahan-bahan kimia. Kalau yang lain itu biasanya di lab-lab penelitian. Sehingga terutama nanti harus ada bagaimana kita menangani bahan menular tadi, ya, spesimen maupun kalau itu sudah dalam bentuk hasil kultur, ya sudah murni, bagaimana kita menanganinya. Termasuk kalau ada kecelakaan kerja, misalnya spesimennya tumpah atau kulturnya tumpah dan seterusnya. Termasuk juga kalau memang ada bahan kimia di situ, juga bahan kimia kalau sampai terjadi tumpahan seperti apa. Ini yang terutama banyak kita temukan di lab klinik, terutama adalah 1 dan 2 ini. Yang 1 ini berupa spesimen atau hasil foto, dan yang kedua adalah reagen-reagen yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan klinik. Untuk penilaian risiko pada hostnya, pada orangnya, terutama ini khususnya pada petugas kesehatan, kita juga sama-sama harus kita lihat identifikasi risiko yang mungkin ada pada petugas tersebut. Tapi karena ini berupa manusia, tidak hanya sekedar SOP yang kita perlukan ya, tapi juga termasuk cleaning ya. Kemudian juga termasuk alat pelindung diri dan seterusnya. Ini harus kita siapkan sehingga petugas-petugas yang di situ itu akan terlindungi baik dari bidang biosafety maupun biosecurity. Ini contoh-contohnya untuk biosafety, biosecurity untuk host. Yang pertama adalah untuk SOP untuk menghadapi keadaan emergensi. Jadi emergensi laboratorium itu yang paling sering terjadi adalah spesimen atau kultur yang tumpah ya, itu paling sering terjadi ya. Juga bahan-bahan yang lain yang tumpah pada waktu kita kerjakan. Tentunya di sini juga termasuk kondisi emergensi yang sifatnya alam ya. Misalnya ada gempa bumi, ada banjir, ya, ada kebakaran dan seterusnya. Itu termasuk nanti harus kita lakukan persiapan tugas yang ada di situ. Bagaimana kalau ada kebakaran, bagaimana kalau ada gempa bumi, banjir dan seterusnya. Ya. Terus termasuk juga yang sering terjadi pada saat bekerja adanya spill atau tumpahan. Termasuk di sini adalah tulisan-tulisan dilarang makan, minum, merokok, ya, dan lain-lain, ya, penggunaan alat pelindung diri. Terus juga ada latihan P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Bagaimana kalau ada orang yang pingsan di situ, ya, bagaimana kalau ada orang serangan jantung di tempat kerja Anda dan seterusnya. Ya. Kemudian juga
pelatihan dalam menerapkan praktek mikrobiologi yang baik ya. Kemudian termasuk di sini adalah keamanan secara fisik ya. Adanya satpam ya, adanya akses masuk yang dibatasi ya. Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam ruang tertentu, ada kuncinya dan terusnya, ada buku tamu, itu adalah lebih ke arah physical security. Termasuk di sini adalah perlunya screening dari petugas-petugas yang akan bekerja di situ, baik analis, satpam maupun tukang bersih-bersih ya. Itu harus kita screen dulu ya. Bagaimana ini nanti kita tempatkan kerjanya di mana, terus akses yang bisa dilakukan apa saja ya. Terus bagaimana nanti dia akhirnya kita tempatkan di dalam alur kerja pelayanan laboratorium tadi. Itu harus kita atur ya, mulai sejak awal, seberapa jauh tanggung jawabnya ya, untuk mengerjakan sampel, menerima sampel, atau kemudian juga menyimpan ya, atau mentransportkan ya ke tempat lain. Itu nanti harus kita perjelas ya, susunan personilnya, dan mereka masing-masing harus sudah terlatih di bidang masing-masing. Lingkungan ini yang cukup banyak perlu perhatian kita. Jadi prinsipnya memang ini nanti juga nggak beda jauh dengan yang tadi dikerjakan untuk host misalnya. Ini nanti perlu pedoman ya, atau SOP, juga perlu pelatihan-pelatihan ya, termasuk kemudian nanti juga kalibrasi peralatan dan seterusnya, itu masuk di sini. Gimana alat-alat tadi, apakah user kabinetnya itu aman buat petugas yang ada di situ, maupun terhadap lingkungan harus kita perhatikan. Alat-alat yang sudah terganggu safety-nya harus kita pikirkan. Apakah perlu diganti atau diperbaiki dan seterusnya. Tentunya nanti tergantung dari seberapa jauh gangguan fungsi dari alat tadi. Prinsipnya kita menginginkan kerja yang aman pada waktu di laboratorium, baik terhadap petugas maupun terhadap lingkungan. Ini contoh-contohnya biosafety dan juga biosecurity untuk kondisi lingkungan ya. Misalnya pencegahan kebakaran ya. Tentunya nanti bagaimana kita menyimpan barang-barang itu, bagaimana kita menyimpan barang-barang yang mudah terbakar di mana ya. Mungkin perlu juga lemari tahan api untuk dokumen-dokumen yang penting ya, yang nggak boleh hilang. Dan juga mungkin ada selimut tahan api ya. Kemudian juga ada petunjuk-petunjuk kalau terjadi kebakaran, misalnya ada petunjuk emergency exit itu ya, jalur evakuasi atau jalur keluar dengan tanda yang jelas untuk mengarahkan orang tersebut arah larinya kemana ya pada waktu terjadi peristiwa yang tidak diharapkan ini. Mungkin perlu ada alarm, pintu darurat ya, alat pemadam kebakaran, ya, sprinkle, hidran dan lain-lain. Ya. Yang tentunya masing-masing risiko bahaya nanti harus kita buat selengkapnya mengenai SOP-nya. Ini contohnya untuk kebakaran, ya ini tentunya kita memerlukan tadi desain gedung supaya tidak mudah terbakar, di mana desain ruangan, bagaimana kita menyimpan barang-barang yang mudah terbakar, bagaimana kita menyimpan barang-barang yang harus terlindungi pada saat kebakaran, bagaimana kita menanggulangi api secara cepat,
ya. Itu harus kita susun semuanya, termasuk nanti bahaya gempa seperti apa yang harus dibuat. Ini contoh saja. Salah satunya adalah risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada laboratorium tempat kita kerja. Dan contoh yang lain adalah untuk menghadapi tumpahan pecah ya, atau pecah. Misalnya spesimen dalam botol pas dibawa atau pas di meja kesenggol ya, turun jatuh pecah dari tumpahan infeksius di situ, atau tumpahan kimia dan seterusnya. Kita harus bikin prosedur tadi, SOP tadi secara lebih spesifik ya, tergantung dari bahaya dari bahan yang kita sudah lakukan identifikasi risikonya. Dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan maupun non laboratorium ya, SOP peralatan laboratorium, manual alat. Jadi nanti kalau kita mengerjakan pekerjaan di laboratorium itu ada alat macam-macam itu ya. Kita harus kuasai betul bagaimana teknik mengoperasionalkan itu. Biasanya alat datang itu ada pelatihan ya, pelatihan dari petugas dikirim dari pembuat alat tadi, bagaimana kita mengerjakannya untuk mendapatkan hasil, maupun bagaimana kita bisa bekerja dengan selamat. Kita pada saat kerja di laboratorium itu tidak hanya alat-alat teknik laboratorium ya, seperti untuk meriksa HB, meriksa leukosit, hitung pemeriksaan kimia darah dan seterusnya. Tapi ada juga alat-alat yang non laboratorium, bisa tulis ya, mesin komputer dan seterusnya. Itu adalah alat-alat yang non laboratorium, tapi semuanya tetap harus kita lakukan pemeliharaan ya, supaya mereka berfungsi baik dan selamat untuk digunakan ya, aman untuk digunakan, tidak terjadi penyebaran infeksi. Kalibrasi laboratorium ini baik untuk melihat ketepatan hasil ya, maupun fungsi keselamatan yang mestinya memang harus ada di setiap alat. Apalagi alat-alat laboratorium itu memang faktor keselamatan baik personel maupun lingkungan itu harus diperhatikan betul. Tanda-tanda larangan makan, minum, merokok ya. Kemudian juga telah tersedia pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Seperti kontrol general check up ya, setiap pegawainya setiap tahun sekali misalnya. Dan adanya program imunisasi ke petugas ya. Dan juga ketentuan untuk izin sakit, hamil dan melahirkan dan seterusnya ya. Dan adanya kotak P3K, rekam medis ya, baik untuk sakit maupun untuk cedera ya, yang lebih ke arah sakit karena fisik ya, misalnya tertusuk jarum dan seterusnya ya, atau jatuh pada waktu jalan di laboratorium dan seterusnya. Itu harus tercatat semua dengan rapi ya, untuk setiap tugas. Dan untuk keamanan secara fisik bisa terdiri dari buku tamu, tanda pengenal, kunci yang kuat ya, baik untuk pintu maupun jendela ya. Termasuk mungkin petugas satpam di situ. Dan juga termasuk keamanan informasi ya, akses terhadap file, dokumen ya, maupun bahan-bahan berharga di situ. Dan yang terakhir adalah limbah B3. Kalau B3 di sini bukan bahan
bukan saja termasuk bahan biologis berharga, termasuk juga bahan berbahaya beracun. Limbah B3 ini lebih ke arah kepanjangan dari bahan biologis beracun. Ini juga B3 ya, tapi bahan biologis berharga. Termasuk di sini ada pencegahan kebakaran, ya, menghadapi kebakaran, menghadapi tumpahan, termasuk juga di sini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Tapi ini ada tambahan nih, item-item laboratorium ini salah satu contoh saja. Tentunya nanti item-item ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita bekerja nanti. Ya. Tentunya tidak bisa menyangkut semua apa yang saya sampaikan karena memang pekerjaan di laboratorium itu sangat banyak dan punya banyak titik-titik, ya. Bukan hanya variasi spesimen, ya, tapi termasuk juga variasi pekerjaan, ya. Termasuk juga variasi apa itu ya, terutama variasi spesimennya, ya, variasi pekerjaan, ya, termasuk variasi teknis, ya, teknis yang ada di masing-masing tempat kerja nanti. Ini misalnya emergensi untuk kebakaran, bahan peledakan, kecelakaan, dan juga suatu huru hara, ya. Jadi ada yang umum harus ada, ya. Nanti adalah petunjuk emergensi, ya, untuk keluar jalur evakuasi misalnya, ya. Terus kemudian juga mungkin ada emergency door, ya, pintu darurat istilahnya, ya, kuat, tapi kalau memang ada bahaya itu dengan mudah akan dibuka, ya. Termasuk untuk itu, ya, untuk pemadam kebakaran, ya, blanket itu apa itu namanya, mantel kalau terjadi kebakaran, alarm, hidran, dan seterusnya, ya, terutama untuk kebakaran. Ini tidak hanya peralatan penanggulangan kebakaran, itu orang-orang di situ juga harus sudah pernah belajar tentang bagaimana kita menghadapi kalau terjadi kebakaran. Ini bukan hanya alat saja, tapi juga orangnya harus bisa mengoperasionalkan peralatan kepentingan kebakaran tersebut. Dan ini juga perlu Anda lakukan untuk bahan-bahan kerja yang lain, ya, maupun risiko laboratorium yang lain. Juga di bawah ada Anda, ya. Nah, ini pekerjaan yang rutin dilakukan, bagaimana kita menangani bahan-bahan infeksius, ya, bahan-bahan kimia berbahaya. Terus kemudian juga setiap alat itu ada manualnya, itu harus benar dibaca, ya. Bagaimana operasionalnya, bagaimana keamanannya, bagaimana kalibrasinya, itu semua harus kita kuasai betul. Dan biasanya nanti petugas nanti akan diberi penanggung jawab alat apa, itu nanti sudah kita nanti termasuk dalam ranah kalau akreditasi laboratorium, semua itu nanti akan ditanyakan. Manualnya ada enggak, ya. Kemudian bagaimana maintenance-nya, ya, maintenance-nya, operasionalnya seperti apa, apakah ini cukup efisien apa tidak penggunaannya, kemudian untuk faktor-faktor safety-nya gimana dijalankan atau tidak.
Nah, nanti juga akan ditanyakan mengenai sertifikat pelatihan tadi ya. Apapun ya yang kemungkinan saya yang ada di laboratorium, tentunya petugas yang bekerja itu harus dilakukan pelatihan. Pelatihan itu bisa pelatihan administratif, tugas-tugas administratif, tapi juga pelatihan teknik ya, kalau memang petugas-petugas teknik yang bekerja di situ. Nanti ditanyain sertifikatnya, ya, bukti bahwa dia memang sudah siap untuk bekerja di tempat tersebut. Kemudian juga penanganan sampah dan juga bagaimana kita melakukan pelayanan kesehatan pada petugas, misalnya pemberian imunisasi, kemudian membuat catatan medis, ya, baik untuk kecelakaan kerja maupun untuk kecelakaan kerja maupun untuk penyakit-penyakit atau sakit tertentu, ya, termasuk sakit jantung, sakit kecelakaan dan seterusnya, ya, kita buat medical record-nya. Dan wanita yang sedang hamil atau menyusui, ya, harap lapor ya, supaya nanti bisa diatur pekerjaannya. Mungkin dialihkan di lokasi yang risikonya lebih rendah, atau bahkan mungkin diberi izin cuti ya, kalau memang diperlukan. Ini tuh tapi barusan aku Ini item-item yang lain. Yang nanti perlu kita siapkan pada waktu kerja di laboratorium. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin Pak, saya pengen bertanya.